Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam rahayu buat sedaya sedulur-sedulur kula, buat sanak kadang kula, teman-teman semua yang selalu nyimak di channel Jos ND09. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, selalu disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya mau mengangkat atau mau bercerita lagi ini dongeng ini, karena saya juga sambil nyanyi, sambil dongeng, sambil gundu-gundu rasa. Ya, minta maaf bila selalu banyak kesalahan atau mungkin di situ yang tidak sependapat atau yang sekiranya beda paham dari bahasan-bahasan saya, itu wajar, itu manusiawi. Tapi pada hakikatnya itu nanti semua insya Allah akan sampai ke satu tujuan, apa yang menjadi sebuah proses perjalanan itu. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang di situ yang ada di ini, saya ngambil di Ugo Wangsit Siliwangi, kabar dari Prabu Siliwangi tentang bocah angon atau budak angon dan pemuda berjanggut. Tapi di sini saya mau membahas dari pemuda berjanggutnya. Jadi perjalanan pemuda berjanggut itu juga bisa dibilang itu perjalanan dari Majapahit atau Mataram kuno. Ya, itu karena dari kerajaan Mataram kuno itu, jadi sampai Majapahit juga di situ, juga dari Singosari sampai semua, karena pemuda berjanggut itu itu adalah ya putra raja sebenarnya. Itu putra raja ya, yang memang di situ memang ketitah. Itu memang perjalanan dari Mataram kuno dan sampai juga menjadi putra Majapahit sampai ke Mataram Islam di situ. Karena itu mewakili semua. Itu pemuda berjanggut yang disebut pemuda gembala atau seperti apa, karena itu hakikatnya luas. Tapi di video kali ini pemuda berjanggut itu yaitu yang sudah saya katakan, dari Mataram kuno hingga sampai Majapahit dan Mataram Islam. Dan nanti akan terciptalah Mataram, bukan tercipta atau seperti apa ya, menjadi Mataram Binangun gitu. Itu pemuda berjanggut, itu proses perjalanan pemuda berjanggut. Nah, terus kan ada bocah angon, budak angon. Karena saya pernah membahas, karena kalau kita membahas masalah ngangon itu pada hakikat semua perjalanan kita disuruh mengengon, ya, mengasuh apa yang menjadi, ya banyak yang dingon, hawa nafsu, angkara murka, ya banyak itu. Kalau kita bicara masalah angon itu, mengasuh itu ya, kita bisa mengendalikan hawa angkara murka diri kita sendiri. Nah, tapi kalau di bocah angon yang ini mau saya bahas,
itu juga ada sosok yang mendampingi pemuda berjanggut yang dari Mataram kuno dan Majapahit itu. Nah, itu perjalanan bocah Angon itu wanita. Itu wanita dari perjalanan Galuh Purba. Itu dari Galuh Purba. Jadi kan kerajaan Galuh Purba itu kan cikal bakal ya. Sampai sehingga Pajajaran, dan bocah Angon itu juga bisa disebut perjalanan dari Pajajaran, itu wanita. Karena perjalanan itu nanti menyatukan. Nah, dari menyatukan, karena pemuda berjanggut sama bocah Angon itu memang perjalanannya kembar gitu loh, laku kembar. Jadi yang pernah saya bicarakan mahkota kembar itu perjalanan kembar. Itu bocah Angon dari Galuh Purba. Sampai juga nanti bocah Angon itu mempunyai perjalanan hingga Pajajaran. Di situ Dewi Dyah Pitaloka yang nanti akan diberi gelar Dewi Sekar Jagad. Nah, itu jadi perjalanan 1001, itu mewakili semua 1000 perjalanan. Ya, itu nanti yang disebut juga menjadi, kalau kita bicara masalah Ratu Adil itu, yaitu nanti mendapat gelar Ratu Adil. Itu kan karena Ratu Adil itu gelar, ya, gelar. Itu bocah Angon sama pemuda berjanggut. Kalau kita bicara rumah susun 3 Gatut Kaca itu banyak. Itu nanti bisa saya terangkan itu. Nah, ibarat semua perjalanan itu prosesnya seperti itu. Dan perjalanan itu ya memang manunggal. Manunggal itu sama saja perjalanan raja sama ratu. Jadi perjalanan yang paling tinggi-tinggi seperti itu. Dan di bawahnya itu, di perjalanan itu juga semua pada mempunyai perjalanan. Contohnya seperti semua gitu, pada mempunyai lakon perjalanan yang dari Trah atau dari perjalanan ratu atau nyai siapa atau senopati dari yang momong, yang luhur, yang menuntun kita gitu. Dan semuanya tujuannya adalah nanti cahaya. Kita mencari cahaya semuanya itu. Itu bocah Angon, itu wanita dari Galuh Purba hingga sampai Pajajaran. Karena ending perjalanan itu kan berangkat dari Nusantara, dan nanti di situ yang ending dalam langkah perjalanannya ya menyatunya Prabu Hanyawuruk dan Dyah Pitaloka dari dulu zaman perang Bubat. Jadi itu menebus semua. Itu menebus semua. Jadi perjalanan itu memang ya insya Allah lah, semua sudah selalu mendekati apa yang menjadi proses perjalanan, insya Allah. Dan itu sudah ketentuan Gusti Allah, sudah ketentuan Tuhan. Jadi perjalanan itu memang udah ditanya ya nggak bisa tertukar, karena memang itu kehendak Gusti Allah. Jadi ada 2 sosok perjalanan, ada 2 sosok perjalanan pemuda berjanggut dari Mataram kuno, Majapahit hingga Mataram Islam, dan nanti juga menjadi Mataram Binangun seperti apa, itu juga bocah Angon itu perjalanan dari Galuh Purba hingga sampai Pajajaran. Itu nanti bersatu, menyatu seperti itu ya. Ada di tanah Jawa ini, nggak akan keluar kemana-mana, karena tanah Jawa ini ibaratnya ya juga tanah kerajaan seperti itu ya. Memang udah menjadi konsep sumpahnya itu, kayak Sabda Palonoyo Genggong itu seperti itu. Nah, ini ya sejati perjalanan pemuda berjanggut sama bocah Angon. Dan pemuda berjanggut itu ya didampingi sama Nabi Khidir alaihissalam, didampingi sama Nabi Khidir. Itu perjalanan seperti itu.
semoga semua dimudahkan. Yaitu Allahu alam, semoga semua yang pada mempunyai perjalanan dimudahkan. Gitu. Cuma di sini saya juga berjalan dari Kasepuan, juga seni, berkarya, bernyanyi, tapi lagu-lagu saya masih tetap insya Allah masih mengenai hal-hal ini gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari konten saya. Jika banyak salah dari pembuatan konten atau bahasan kami, saya minta maaf. Di sini kita hanya saling tukar kawruh apa yang saya tahu, dan semua paham pasti beda-beda, itu wajar, yang namanya kita mempunyai perjalanan masing-masing, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.